Di 2006, Cina mulai proyek yang namanya gasifikasi batubara, pasti ke sama Mas Andri. Jadi gasifikasi batubara ini, Cina front loading semua batubara. Makanya di era tahun 2005, muncul orang-orang kaya baru di kita. Termasuk fenomena yang hari ini disebut 9 haji ini. To the point aja. Halo Sobat Cindo, dunia bergejolak, badai global kian nyata, Sumatera tertatih memungut sisa puing bencana. 2026 kita sedang menyusun tangga atau sedang menggali lubang untuk mengubur fakta. To the point aja, kita berbincang dengan ekonom dari Bright, Yanuar Rizky. Bung Yanuar, Ya. terima kasih telah hadir di To the point aja. Sama-sama masih ke Mas Andri. Iya. Bagaimana Bung Yanuar melihat ekonomi 2026 di Indonesia, apalagi di akhir udah 1 bulan bencana menimpa di Sumatera? Oke, masih ke gini. Kalau kita mulai dari titik ungkitnya bencana ya. Ya. Jadi bencana banjir besar di Sumatera ini mengingatkan juga sebetulnya tsunami tahun 2004. Betul. Nah, ada keterkaitan peristiwa ekonominya. Jadi sebetulnya di 2004 itu sendiri situasi geopolitik juga dalam perekonomian dunia, perang dagang Amerika dengan Cina juga tensinya lagi tinggi di 2004. Jadi sebetulnya ketika Presiden SBY dan JK di awal pemerintahannya dia sudah dipusingkan, Mas Ika dan Mas Andri, oleh defisit APBN akibat asumsi subsidi yang meleset. Ya, terutama subsidi BBM ya. BBM. Dalam perjalanan, tahu-tahu ada tsunami Aceh. Ya. Ya, ada tsunami Aceh. Ya, tsunami Aceh bisa juga menjadi kan ada sekarang orang menyoroti ya bahwa kalau waktu itu kan terbuka sekali dengan internasional itu Ya, juga bencana bagian nasional jatuhnya, bencana nasional. Nah, sekarang di tahun 2025 geopolitik tensinya lebih tinggi dari tensi Di 2003. Tensinya lebih karena ada perpaduan dengan peristiwa dunia 1920 yang diawali flu Spanyol. 2020 diawali COVID. Ya. Ada persoalan pangan, ada persoalan geopolitik yang lebih luas dari sekedar isu neraca dagang. Cina pun sudah membentuk bloknya sendiri dengan BRICS. Ya, Amerika Serikat juga punya blok special drawing right IMF-nya dan sebagainya. Ya. Jadi kompleksitasnya itu mirip-mirip dengan era-era tahun 30 sampai 40. Ya, geopolitiknya. Geopolitiknya. Jadi tidak sesimpel kita melihat cukup harga minyak, inflasi dan sebagainya. Nah, dalam posisi seperti ini sebetulnya kalau kita lihat history repeat on itself dan kalau kita anggap bahwa Tuhan itu baik sama bangsa ini, sebetulnya mungkin Tuhan lagi memberikan alert lagi lewat bencana ini bahwa Anda harus mulai memikirkan tentang berbagai macam resiko. Gitu ya. Jadi kalau terkait ini kan bahwa Anda kena bencana, Anda juga menghadapi ketidakpastian, maka Anda harus lebih solid. Nah, kalau kita lihat di 2004 diuntungkan oleh keadaan apa? Cina pada waktu itu di 2005 dia angkat tangan. Karena harga minyak yang terlalu tinggi mengakibatkan inflasi yang tinggi di Cina. Dia pada akhirnya meliberalisasi terbatas mata uangnya. Jadi boleh dikatakan Cina di 2005 mengambil titik win-win. Tidak konfrontasi. Dia mengatakan bahwa oke, kalau itu yang diharapkan, kita akan meliberalisasi terbatas. Bahwa kita juga akan membuat mata uang yang diperdagangkan di pasar uang. Tapi bukan yuan, namanya RMB. Jadi tetap ada dua nih, ada yuan yang untuk devisa kontrolnya, devisa untuk bebasnya, dia punya mata uang RMB. Ini mengurangi tensi nih. Mengurangi tensi dan setelah itu Cina berpikir kita nggak mungkin nih kalah terus didikte sama harga minyak. Di 2006 Cina mulai proyek yang namanya gasifikasi batubara, pasti ke sama Mas Andri. Jadi gasifikasi batubara ini Cina front loading semua batubara. Makanya di era tahun 2005 muncul orang-orang kaya baru di kita. Termasuk fenomena yang hari ini disebut 9 haji ini gitu ya. Jadi 9 haji. Karena harga batubara sedang melambung. Harga batubara ini dipicu oleh kebijakan Cina ahead the curve. Di depan saya nggak mau didikte sama harga minyak, maka saya cari energi alternatif
batu bara dibuat gasifikasi. Dia borong dari Indonesia. Nah, kita diuntungkan tuh masih di 2005 sampai dengan 2007 ekspor kita naik luar biasa dari batu bara, harganya luar biasa naik diborong oleh Cina. Nah, sehingga seolah-olah pada waktu itu krisis itu mudah terlupakan karena kita terrecovery oleh ekspor yang besar itu. Ekspor batu bara. Nah, kalau sekarang gimana, Pak? Nah, yang jadi problem adalah Amerika Serikat Greenspan ya dalam menaikkan harga minyak itu juga menaikkan suku bunga Fed rate. Tapi berbeda dengan sekarang. Kalau dulu memang dipicu oleh inflasi yang dia tarik ke atas oleh minyak. Nah, dengan suku bunga yang tinggi itu bumerang. Ketika suku bunga dia naikin, kredit perumahan kelas masyarakat bawahnya kan naik tuh bunga KPR-nya. Gagal bayar di 2007. Jadi serangan Greenspan di tahun 2002 sampai 2005, bumerangnya di 2007. Di 2007 kena ke dalam badan Amerika Serikat sendiri ketika masyarakatnya gagal bayar KPR. Nah, ketika gagal bayar KPR, kita kena lagi dari sisi nilai tukar. Gitu loh. Jadi dari sebelumnya itu minyak, kita kena lagi di nilai tukar di 2007. 2008 akhirnya sampai crash di Wall Street, kita kena lagi. Nah, tapi pada waktu itu di Desember 2009 Amerika Serikat kemudian mengeluarkan kebijakan quantitative easing. Jadi inflasinya yang tadinya tinggi disetting rendah, harga energi dibawa turun ke bawah, ya, uang beredar banyak beredar, gitu ya, likuiditas ini mengalir ke negara berkembang. Nah, di titik itu sinyal ini tampak nggak di 2025? Ada. Di mana tampaknya itu di sini. Jadi 1 Desember 2025 kemarin, Chairman The Fed sekarang, Jeremy Powell, gitu ya, mengatakan bahwa era normalisasi, jadi normalisasi ini masih dari 2020 sampai dengan 1 Desember 2025 itu, The Fed itu melakukan normalisasi neraca. Apa normalisasi neraca? Jadi ketika dia melakukan quantitative easing untuk menyelamatkan perekonomian Amerika di krisis 2008, dari 2009 sampai 2011, dia menyerap semua surat utang pemerintah Amerika Serikat dari pasar. Pasar menyerahkan surat utang pemerintah Amerika Serikat, dia menyerahkan uang. Jadi dia ngasih pinjaman likuiditas ke pasar, tapi jaminannya surat utang pemerintah. Gitu ya Mas Ika ya. Nah, karena suku bunga ini lebih ada kupon, ada bunga reponya, maka uang ini masuklah ke negara berkembang. Ya. Ada 5. Singkat cerita, ini statement yang dikeluarkan oleh chairwoman The Fed pada waktu itu, namanya Janet Yellen. Jadi Janet Yellen mengatakan kebijakan quantitative easing ini berdampak kepada 5 fragile countries. Brazil, ya, India, Turki, Indonesia, dan Afrika Selatan. Nah, dari bunga repo tadi ya? Nah, dari bunga repo itu. 2011, Amerika Serikat tuh melakukan yang namanya tapering off. Saya hentikan kebijakan mengucurkan likuiditas. Kenapa? Karena Cina di pertemuan G7 tahun 2010 apa 2009, dia mengatakan kita harus kembali ke Bretton Woods Agreement tahun 1944. Ketika US dollar ini menjadi ruling currency dalam special drawing right IMF. Dia bilang, kan sekarang rasio emas dalam neraca The Fed itu rendah akibat dia menyerap terus surat utang. Harusnya dikoreksi dong SDR IMF ini. Nah, Amerika Serikat buying time dengan sekutunya. Akhirnya di reform terbatas, Cina hanya dikasih kecil, Mas Ika. Ini persoalannya. Cina hanya dikasih kecil. Cina dengan juga didukung Rusia, kemudian membentuk BRICS. Gitu ya, membentuk BRICS. Nah, jadi sebetulnya konteks yang berlanjut sampai hari ini. Nah, dalam posisi seperti itu, 5 negara ini mengalami pelemahan nilai tukar yang kita rasakan Indonesia sampai hari ini. Dan sebagai catatan juga, BRICS ini kan B-nya Brazil. Brazil itu sekarang suku bunga bank sentralnya hari ini 15% loh. Jadi jangan dikira bahwa BRICS itu negara yang bisa menjadi satrio piningit loh. Dia juga dalam kondisi tekanan. R-nya Rusia suku bunganya 17%. Kemarin baru turun jadi 16. Tapi 16. Cina, tapi kan Cina devisa terkontrol. Kredit 1 tahun 3%, kredit 5 tahun 3,5%. Tapi kan nggak bisa apple to apple karena dia uangnya tidak akan keluar. Ya,
Afrika Selatan suku bunganya 6,5%. India 5,5%. Jadi saya ingin mengatakan bahwa kalau kita menganggap BRICS bisa menggantikan peran likuiditas yang diberikan selama ini oleh negara-negara sekutunya IMF, Amerika Serikat dan kawan-kawan, tidak tepat menurut saya. Karena sebetulnya area BRICS pun suku bunganya tinggi. Ya, nah, apakah sekarang sinyal bahwa Amerika akan melakukan easy money lagi dengan dia mengatakan di 1 Desember itu kita sudah berhasil melakukan, ya kalau ibaratnya kayak kita berdua nih, obesitasnya dia udah berhasil diet lah gitu. Ya kan, dia udah berhasil diet. Kalau udah berhasil diet berarti kuliner lagi dong. Kalau kuliner lagi kan jajan lagi deh ke Indonesia, kan kemana-kemana. Saya melihat tidak. Karena Amerika Serikat ada sinyal yang paling penting, Mas Ike. Apa karena Indonesia masuk BRICS itu? Atau ada faktor jadi lain? kalau menurut saya, kalau lihat kecenderungan Trump faktor, ya, dan kenapa juga Amerika Serikat memilih orang seperti Trump, menurut saya Amerika Serikat dalam konteks besarnya, memang dia merasa bahwa pertarungan geopolitik ini harus dimenangkan. Jadi upaya-upaya dedolarisasi itu harus dihentikan. Jadi udah nggak ada alasan lah, pokoknya harus menang nih Amerika. Harus menang. Nah, ini tos-tosan berarti Bang? Nah, tos-tosan harus menang. Dan orang seperti Trump, orang berani malu kan? Ya, gitu kan, itu dibutuhkan juga oleh Amerika Serikat yang tensinya mau ke sana gitu, dibandingkan dengan yang tipikalnya banyak kompromistis segala macam. Nah, faktor Trump ini menurut saya ini sinyal yang paling kuatnya apa? Gitu ya. Satu, di 2024 sebetulnya, sebelum kita ngomong ke 2025. 2024 tuh di akhir tahun. Harga emas itu tetap tinggi. Ya, betul. Di atas. Harga kuper juga tinggi. Jadi gini, Mas Ike dan Mas Andri ya. Dunia ini di 3 negara besar nih yang dianggap dunia yang menjadi kiblatnya produksi ya. Cina, India, Amerika Serikat. Kalau sektor produksinya sudah bergairah lagi, manufakturnya sudah bergairah lagi, maka demand kuper atau tembaga di 3 negara ini akan naik. Maka harga kuper akan tinggi. Akan tinggi, oke. Nah, kalau harga kuper tinggi, produksi sudah mulai, investasi lagi ke sektor manufaktur, maka safe haven ataupun uang yang disimpan untuk berjaga-jaga ketidakpastian, dia sudah optimis produksi bisa dilakukan, maka emas akan di cash in, akan ditukarkan dengan uang tunai, dipakai untuk membeli kuper dan membangun industri. Itu harga emas turun berarti. Nah, jadi ada indikator yang jarang disebutkan di dalam negeri, kalau di luar sih banyak. Ada indikator sebetulnya kalau kita melihat bahwa dunia itu sudah selesai persoalan ketidakpastiannya, maka copper to gold ratio, jadi harga copper dibagi harga emas, itu naik. Jadi artinya harga copper naik, harga emas turun, maka rasionya naik. Rasio naik, betul. Nah, di 2024 sinyalnya harga emas naik, harga copper naik. Jadi artinya apa? Mau stagflasi. Stagflasi itu apa? Artinya kalau Anda ingin membangun industri, siap dengan harga membeli bahan baku tinggi, kan harga copper dinaikin. Sementara uang untuk membeli harga naik ini dikekep. Kalau bahasanya Menteri Keuangan Purbaya, dicekek. Dicekek itu di emas. Di emas ini dicekek, uangnya simpan tetap di emas, emasnya tetap tinggi. Artinya belum ada tendensi bahwa dia ingin menukarkan dari siklus untuk ketidakpastian ke siklus investasi. Artinya emas ini tetap akan ditahan sebagai reserve ya? Sebagai cadangan. Nah, sebagai cadangan. Jadi kalaupun dunia ini membutuhkan sektor manufaktur, kan produksi nggak mungkin berhenti kan? Betul. Ya kan? Bukan berarti ekspansi. Karena emasnya tetap tinggi, harga copper naik. Stagflasi. Jadi artinya inflasi dari sisi harga bahan baku, stagnan dari sisi uang beredar. Ya kan? Stagflasi. Nah, itu 2024. Januari 2025, harga emas to the moon kalau kata orang-orang capital. Betul. Kenapa to the moon? Jadi di angkanya naik dari sekitar 2.000-an per US dollar, ya, naik ke 3.500-an di Januari 2025. Ya.